Kalau Panglima itu kan ikut aturan mainnya seperti apa Panglima. Panglima tidak perlu berkeluar-keluar ke medsos. Ya, Panglima itu perbuatan sebenarnya. Membantu orang Dayak apabila ada dapat kesulitan. Baru-baru ini juga bencana alam. Seharusnya kalau Panglima itu kan kerjasama dengan alam. Ya, kalau zaman-zaman dulu seperti mana apabila ada hujan tidak berhenti, itu Panglima yang mengatasinya dengan doa, dengan ritual dan sebagainya. Tapi sekarang Panglima tuh hanya taunya, oh di sini siapa bos perusahaan di sini ya. Kayak gitu sih gambarannya yang saya lihat selama ini. Ya kan? Kalau betul-betul Panglima yang saya tahu tuh belum ada lah. Ya. Kalaupun mau mendirikan sebuah Panglima itu bukan dilantik oleh oknum-oknum tertentu ataupun kelompok-kelompok tertentu, tidak. Panglima harus melalui sayembara. Kalau ada sayembara ingin menjadikan Panglima, biar saya nomor 100 pun saya tetap ikut. Nah, bagi yang merasa dirinya Panglima, jangan membodohi diri kita yang bisa dibodohi ini. Panglima tidak harus menonjolkan diri di media sosial. Panglima itu tidak dikenal, tapi yang dikenal adalah perbuatannya. Satu, dia menyelamatkan orang, membela khusus untuk etnisnya, kan? Ada apa-apa masalah antara perusahaan dengan masyarakat, Panglima juga lah yang di depan sebenarnya. Dia kurang lebih kerjasama dengan aparat, ya kan? Kalau aparat itu kan di bawah perintah. Kayak Panglima itu tanpa diperintah, dia harus mendahului aparat kalau bisa. Terutama sawit. Selama ini ya dampak sosial itu banyak. Nyuri buah salah, ngambil buah padahal ngambil di tanah sendiri. Itu tugas Panglima. Ya. Jangan hanya terkuar-kuar saya jago sana. Saya mau buktikan Panglima. Siapa sih Panglima yang ada di Kalimantan Barat ini yang merasa dirinya hebat? Ayo. Sekarang saya sudah mau nih. Mau pakai sinso, mau pakai tembak, mau pakai bor. Saya ikut. Tapi kalau selagi tidak berani menghadapi tantangan yang saya lakukan ini, ya kan, tidak bisa buktikan di depan mata saya, tolong stop, jangan terkeluar-keluar di media sosial. Saya tidak suka itu. Kita jaga juga perasaan yang non-Dayak khususnya, karena di Kalimantan ini tidak semuanya orang Dayak, ya, ada 3 suku yang diakui khususnya penduduk asli Kalimantan, Dayak, Melayu, dan Cina, ya kan? Kok orang Dayak ini bisa gitu sih? Apa ingin cari nama? Kalau mau cari nama tuh di kuburan, ya. Buktikan Panglimamu dulu. Saya pasti bingung loh, Panglima seperti apa sih Panglima mereka ini? Oh, kalau pakai maksa, itu bukan Panglima ya, pakai masa-masa itu forum, ya kan? Kalau Panglima itu one by one. Kita membuktikan kemampuan masing-masing. Biar saya ikut juga sayembaranya seperti apa. Kalau orang lain bisa itu dibacok, saya juga ikut. Tapi mereka juga ikut cara saya. Coba kita pakai peluru, pakai bomen. Ayo. Kalau belum mampu memenuhi permintaan saya minta stop terkeluar-keluar di media massa. Jangan cari nama hanya untuk kepentingan sendiri. Akhir-akhirnya kocek sendiri yang penuh. Apa kompensasinya sama pengikut-pengikutnya? Ada. Oh, mendirikan forum di sini, kantor di sini, kantor di sana. Kalau polisi itu digaji loh anak buahnya. Kok forum Dayak nggak digaji? Siapa ketuanya di sini? Sumber duit dari mana? Jadi saya tidak mau orang-orang kita itu dibodohi dengan cara seperti itu. Ya, selagi saya masih ada, saya tidak akan tinggal diam mendengar yang namanya Panglima. Panglima belum ada. Kalau betul-betul merasa dirinya Panglima, saya ini masyarakat kecil. Jumpa saya. Kita buktikan kemampuan kita masing-masing. Kalau kamu bisa itu, saya bisa juga. Oke. Tapi sebaliknya kamu harus ikut cara saya juga. Kalau tidak berani ikut tawaran saya ini, stop di media sosial manapun. Saya tidak suka. Menurut Abang, Panglima yang sesungguhnya itu seperti apa sih, Bang? Panglima yang sesungguhnya, dia tidak pernah terkeluar-keluar di Facebook, medsos manapun.
ataupun di media manapun, ataupun di YouTube, Panglima sejati dia akan muncul di saat ada gejolak keributan antara suku, khususnya Dayak ya, dengan etnis lain. Muncullah Panglima, itu Panglima. Panglima tidak punya nama, cuma dikasih julukan. Ya, Panglima itu julukan yang diucapkan oleh masyarakat yang sudah mengagung-agungkan dia, bukan menawarkan diri sebagai Panglima gitu, Pak. Nah, itu Panglima ya. Kalau misalnya Panglima burung, itu ada, tapi tidak terkeluar-keluar di Facebook ataupun di media manapun, ya kan? Saya rasa saudara juga tidak kenal dengan Panglima burung kan? Yang mana Panglima burung? Mana mukanya? Tetapi ada ya? Tetapi ada. Saya jumpa sekali di saat ada gejolak di Sampit. Kami pernah ditahan di Pangkalan Bun, sehingga saya sesat di daerah air upasan. Bang, selain muncul secara tiba-tiba tanpa diperintah untuk membantu sesama, apakah Panglima itu juga punya pasukan, Bang? Panglima tidak punya pasukan. Kalau Panglima punya pasukan, itu bukan Panglima. Itu organisasi, aparat kepolisian, itu Panglima ada. Kalau Panglima punya pasukan, itu tidak ada, itu bohong. Pasukannya ada, tetapi leluhurnya yang mengikut. Kamang, ya, Kamang Teriu. Macam yang dibodoh-bodohi mereka itu bukan Panglima itu. Kamu juga saya bisa hipnotis kamu dengan cara seperti itu, agar kamu bisa mengikuti cara saya. Sama juga meracuni pikiran orang. Tahu nggak teknik mereka itu apa? Itu mangkuk merah. Saya oleskan ke kamu, jadi kerasukan semua. Gitu, Pak. Jadi jangan membodohi orang-orang kita lah. Ya. Di atas langit ini tidak ada batasnya. Ingat itu. Yang saya takut cuma satu saja. Dia ada 3. Tapi yang pertama itu yang saya paling takut. Ya, takut dosa sama orang tua. Nah, dan hanya satu itu. Yang menciptakan isi kita ini terus, yang memberi kita napas, itu yang perlu saya takutkan. Kalau masalah Panglima itu tidak ada yang tebak. Saya berani challenge, one by one. Tapi jangan cara yang licik ya. One by one, two by two. Cari kawan bantu. Melihat situasi ini, Bang, apa yang Abang harapkan? Saya harap saudara-saudara yang merasa dirinya jago, hebat, dikenal di luar Kalimantan sampai di pancanegara sana, tolong stop lah. Jangan ngaku-ngaku diri kuat lah. Yang kuat itu cuma satu saja, Allah Ta'ala, Sang Widiwasa, Sang Pencipta. Ya, kalau dalam bahasa Kristennya itu Tuhan Yesus, Nabi Muhammad, ya kan, Krishna. Itu yang kuat. Selain itu tidak ada yang kuat. Bahkan Rasul saya bisa mati. Kita ini siapa sih? Itu begitu. Jadi tolong batasi diri, jangan membodohi orang kita sendiri. Ya, jangan membodohi diri sendiri. Itu nanti dicoba orang malu loh. Ya. Saya orang kecil ini bisa malu juga. Tapi kalau masih penasaran juga saya bisa dicoba juga sih. Tapi saya bukan Panglima ya. Nah, silakan jumpa saya. Yang merasa di Panglima, datang jumpa saya. Kita buktikan kemampuan kita masing-masing. Kalau cara kamu seperti itu, saya ikut. Tapi kamu juga ikut cara saya seperti apa nanti. Kalau tidak bisa memenuhi permintaan ini, stop. Orang lain juga punya suku. Ya. Belajarlah sama mereka yang pintar. Dayak perlu belajar sama Melayu sebenarnya. Perlu belajar sama Cina. Kenapa? Ada tidak Panglima Cina selama ini? Ada tidak Panglima Melayu? Tidak ada. Lebih baik kita menonton ketimbang kita jadi pemain cepik sendiri nanti. Gitu aja saran saya. Apa lagi? Salam penutup, Bang. Ya, ini saya harap, saya minta maaf. Kenapa saya bicara demikian? Karena saya cinta sama Dayak. Karena Dayak itu tidak pernah mati bagi hidup saya. Ya, mungkin kalau saya tidak ada itu, hanya mati itu hanya tubuh titipan ini saja. Tetapi roh Dayak, leluhur Dayak,
tetap hidup sampai akhir zaman pun dia tetap ada. Yakin dengan diri saya. Saya bicara seperti ini karena saya sayang dengan orang Dayak, mudah diadu domba, ya kan? Mudah dipanggil, dihidangkan, dikasih minum, dimakan, oke, katanya kan. Jadi itu saya tidak mau, karena pengalaman itu saya pernah rasakan dulu. Sebelum munculnya panglima di Kalimantan khususnya, saya sudah disuguhkan orang-orang hebat seperti itu. Tapi saya bisa ngaca diri sendiri, ukuran saya tidak seberapa. Saya ikuti cara mereka, tapi saya tidak mau menjualkan diri saya. Itu saya minta untuk tidak mengurangi rasa hormat saya minta ampun, minta maaf. Ini adalah merupakan sebuah peringatan kepada orang kita, janganlah sampai sedemikian. Saya sendiri jadi malu karena banyak netizen lain mengatakan, oh jelas gini contohnya. Kita malu juga ditentang-tentang orang kalau kita tidak berani melawannya. Jadi sebelum dimalui orang lain, lebih baik saya bicara ini demi orang Dayak. Adil kata Leno, berceramin ke surga, bersingat ke jibata. Salam Dayak. Keras gak omongan saya nih? Pas, Bang. Hah? Pas.